Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asy Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus cybercrime di dunia cloud dan cara mengatasi dari sisi teknologi ICT. Yang pertama, di kelompok saya ada yang bernama Amalia Cahaya Putri Alam, dan saya sendiri Muhammad Asy Darmawan. Selanjutnya ada Muhammad Isyanur Hikmatul Falah, ada Reza Izan Fadilah, dan Safira Murakodah. Yang pertama, internet telah berkembang dalam teknologi dan penggunaannya yang telah membawa banyak efek positif dan negatif. Tentu saja sisi positif. Kita semua harus mensyukuri banyaknya manfaat dan kemudahan yang dibawa oleh teknologi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang ada. Internet telah membuat kejahatan yang bersifat konvensional menjadi lebih berbahaya dan kejahatan modern yang jauh jangkauannya. Cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan virtual yang menggunakan media komputer yang terhubung ke internet dan komputer lain yang terhubung ke internet. Celah keamanan dalam sistem operasi dapat menyebabkan celah terbuka hacker dan cracker. Cracker dan script cache dapat menggunakan celah ini untuk menyusup ke komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, cybercrime ini atau kejahatan dunia maya dapat dinyatakan sebagai tindakan ilegal atau tidak sah yang menggunakan jaringan komputer sebagai sarana ataupun juga alat untuk menargetkan komputer untuk mencari keuntungannya sendiri ataupun juga tidak mencari keuntungan tetapi merugikan kepentingan orang lain. Kejahatan komputer yang terkait dengan hacker biasanya memiliki aspek negatif ya, jadi kejahatan dunia maya ini mempunyai arti yang negatif, tetapi memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Contohnya yaitu bisa carding, bisa phishing, bisa malware, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Zan Fadila. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi cybercrime dapat dinyatakan sebagai tindakan ilegal yang menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau menargetkan komputer untuk mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan dan merugikan kepentingan orang lain. Kejahatan komputer yang terkait dengan hacker biasanya memiliki arti negatif. Yang kedua adalah cloud computing. Cloud computing adalah teknologi komputer yang menggunakan internet sebagai medianya. Setelah menggunakan cloud computing, komputer tidak perlu menggunakan sistem operasi tertentu, tidak memerlukan hard disk, dan tidak perlu berada di komputer untuk menggunakan. Semuanya install perangkat lunak yang sudah ada di layanan komputasi awan. Contoh kasus cybercrime di dunia cloud. Setiap tahun, ancaman cyber security selalu menghantui seluruh penjuru dunia. Dari beberapa kasus yang terjadi, beberapa di antaranya masih menjadi ancaman yang menakutkan. Meski masing-masing memiliki berbagai tujuan yang berbeda, namun ancaman tersebut berdampak pula pada kepentingan lain karena sifatnya yang tidak bisa dibendung. Ini yang membuat kekhawatiran karena kerugian yang dihasilkan menjadi lebih luas. Berikut kilas balik 5 kasus keamanan cyber yang menarik perhatian dan membuat kehebohan di tahun 2017. Serangan Cloudbleed ke Cloudflare. Pada akhir bulan Februari 2017, publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare, sebuah perusahaan penyedia layanan cloud dan keamanan. Cloudbleed pertama kali ditemukan oleh Tavis Ormadi dari Google Project Zero yang melaporkan adanya bug kepada Cloudflare. Penamaan Cloudbleed sendiri dibuat oleh Tavis merujuk pada serangan bug Heartbleed pada 2014. Meski serangannya tidak sedahsyat Heartbleed, namun data-data yang bocor meliputi banyak informasi sensitif, seperti password, cookies, serta authentication token dari banyak situs-situs yang menjadi kliennya. Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi situs yang menjadi korban, juga pengguna situs tersebut yang terancam privasinya. Namun pihak Cloudflare menyatakan telah mengetahui dan memperbaiki sekitar
0,0003% data yang bocor. Penanganan cybercrime di dunia cloud. Yang pertama, selalu gunakan security software yang up to date. Yang kedua, buat password yang kuat. Jika belum cepat, ganti akun-akun Anda untuk mencegah cybercrime. Atau jika memungkinkan, masukkan campuran huruf kecil, besar, dan angka pada setiap akun Anda agar memperkuat kata sandi. Yang ketiga, install software antivirus. Software ini digunakan untuk mencegah, mendekati, dan menghilangkan berbagai malware seperti virus, hijacker, ransomware. Keempat, membuat backup data. Sebaiknya pengguna komputer memiliki backup dari dokumen pribadinya, yaitu berupa foto, musik, dan lainnya. Yang kelima, konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis Anda. Yang keenam, atau yang terakhir, gunakan fitur keamanan untuk website Anda. Hal lain yang bisa Anda gunakan yaitu menggunakan layanan SSL atau HTTPS untuk keamanan website Anda dari pertukaran informasi. Segitu saja dari saya. Terima kasih.